Matius 14 ayat 22 sampai 33 kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menunggu orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan ke lubang karena angin sakar. Kira-kira 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Amin. Nah, bapak-bapak, para pria yang diberkati oleh Tuhan, pada sore hari ini saya ingin berkhotbah dengan judul Berjalan di atas krisis COVID-19. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita bertanya kenapa Yesus datang kepada murid-muridnya dan dia berjalan di atas air? Apa maksudnya? Ya. Kenapa Tuhan harus melakukan itu? Karena sebenarnya kalau tadi kita baca bahwa Tuhan yang suruh mereka untuk nyebrang, kan? Untuk berlayar, menyeberang danau itu. Dan di situ dengan jelas kenapa Yesus datang dengan berjalan di atas air. Saya mau katakan Bapak-bapak bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah manusia 100%, tapi dia dapat melakukan hal-hal yang besar. Amin. 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 Karena dia adalah manusia 100%, dia dapat melakukan. Dia ingin menunjukkan bahwa saya dan saudara yang percaya kepada dia juga dapat melakukan berjalan di atas air. Amin. Tapi saya tidak menyuruh saudara untuk berjalan, mau pergi ke Jailolo jalan di atas air, ya. Jangan, ya. Kalau Tuhan tidak memerintahkan. Amin. Ya. Saya juga mengajukan pertanyaan, kenapa kok Yesus? Kalau Yesus mungkin orang bilang ya karena dia Allah 100%. Tapi kenapa juga Petrus minta untuk dia juga turun dari perahu dan berjalan di atas air, dan Yesus izinkan jalan di atas air? Saya percaya Tuhan ingin menunjukkan bahwa saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin. Memang kita hati-hati dalam pengertian untuk melakukan hal-hal yang luar biasa seperti ini. Ya, sekali lagi saya tidak menyuruh saudara satu waktu merasa bahwa saudara mendengar suara Tuhan untuk berjalan di atas air dari Gua Ria pergi di Jailolo. Tidak, saudara. Tetapi saya ingin ingatkan saudara bahwa Tuhan telah berjanji kepada dia bahwa dia akan pergi kepada Bapa dan kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Ya, amin. 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 Artinya saya dan saudara akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin. Ada tujuannya. Kenapa? Sekali lagi, kenapa Petrus berjalan di atas? Ada tujuannya bahwa Tuhan ingin menunjukkan bahwa kalau kita percaya, kita dapat melakukan hal-hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan,
Ya, bukan untuk hal-hal yang kadang-kadang orang bilang cuma bergaya saja. Sama dengan opa ada duduk sore-sore, kong alok dengan ungke baru pulang main volley. Ya. Jadi alok bilang, karena tadi lihat kita main volley tadi tuh, kita melompat itu 3 meter. Ya. Kong baru kita smash. Ungke bilang, nggak belum apa-apa. Kita pernah main volley dulu. Kita naik, opa smash, kita salto 7 kali baru kita turun. Opa juga nggak mau kalah. Opa bilang, kalian cerita tinggi. Opa ini lebih jago. Opa pernah itu naik smash. Opa tidak turun-turun. Opa naik smash kan tak turun-turun. Dia bilang, Opa bilang, Opa tagate di net. Nah, dalam hidup kita, saudara-saudara, kita tidak bangga dengan hal-hal yang seperti begitu. Amin. Yang kita bangga adalah dengan Tuhan kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Amin. Dan kita bangga dengan Tuhan kita dapat melakukan mujizat-mujizat untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengalami mujizat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam impian kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan ditinggikan. Amen. Supaya nama Tuhan diagungkan. Amen. Dan saya ingin ingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak-bapak, ya, ini Petrus ini, ya, dia berjalan di atas air padahal dia bukan murid yang sempurna. Amin. Dia penuh dengan kekurangan. Tapi yang membuat perbedaan adalah dia punya iman untuk melihat hal-hal yang besar. Amen. Dia yang minta. Dia bilang, Tuhan, kalau itu engkau suruh aku datang supaya aku berjalan di atas air. Dia yang minta. Artinya, kita dapat mengalami mujizat apabila kita sendiri merindukan, menginginkan untuk kita mengalami mujizat. Amin. Untuk rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, kebun kita, tanaman kita. Kalau kita percaya kepada Dia dan kita beriman, kita punya kerinduan, saya percaya Tuhan akan melakukan mujizat. Amin. Karena itu ada 2 hal yang kita bisa belajar pada sore hari ini. Berjalan di atas krisis COVID-19. Apabila kita tidak hanya melihat kepada krisis. Ya. Nah, ini penting. Krisis sedang terjadi oleh karena COVID-19. Dan Bapak-bapak, seringkali kita manusia, apalagi para pria, katanya para pria itu kan kalau mereka melakukan apa-apa yang dipakai adalah pikiran. Itu beda dengan perempuan. Kalau perempuan perasaan. Nah, seringkali pikiran-pikiran kita itu hasilnya dari apa yang kita lihat. Ya. Kita lihat, semua orang susah. Seringkali kita bilang, lah semua orang susah, kita pasti susah juga. Sebenarnya ini tidak boleh. Amin. Amin. Belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah, sebelum Petrus berjalan di atas air, Alkitab menceritakan bahwa para murid itu sudah lihat Yesus. Betul? Mereka sudah melihat Yesus. Di dalam bahasa asli itu dipakai kata melihat itu adalah eido. Eido itu artinya melihat, tahu, mengenal, mengerti. Ya. Mereka sudah melihat, sudah tahu. Tetapi karena badai begitu besar, karena gelombang begitu tinggi, akhirnya fokus mereka tidak lagi kepada Yesus, tetapi kepada gelombang. Fokus mereka tidak lagi kepada Yesus, tetapi kepada badai. Nah, ini yang menyebabkan, saudara-saudara, banyak orang percaya dalam hidup ini mereka tidak menikmati begitu banyak mujizat Tuhan. Amen. Sudah gereja, lihat Tuhan di gereja, lihat Tuhan lewat firman Tuhan. Tapi seringkali kita melihat, kita berpikir, dan kemudian kita dalam pengertian kita meragukan apa yang Tuhan janjikan. Karena kita lebih hidup daripada apa yang kita lihat. Ya. Tidak melihat fokus kepada Tuhan, tapi kita melihat kepada masalah. Ya. Kita melihat kepada kekurangan. Kita melihat kepada problema. Bahkan
kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani untuk kata ketika dirasanya, ya, jadi Petrus sudah berjalan di atas air, kemudian dia rasa bahwa dia sudah jalan nih, sudah mulai alami mujizat, ya, berjalan di atas air. Tapi ketika dirasanya, Alkitab tadi kita baca mengatakan, ketika dirasanya tiupan angin, dia takut dan dia mulai tenggelam. Yang luar biasa, kata yang dipakai juga adalah blepo. Blepo itu adalah melihat, memandang juga. Jadi dia, kenapa dia bisa tenggelam? Oleh karena dia juga memandang kepada badai itu. Dia memandang kepada gelombang. Sehingga pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tenggelam. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara dalam menjalani hidup ini, di dalam kehidupan kita yang penuh dengan masalah, penuh dengan krisis ini, Tuhan mengajar saya dan saudara untuk belajar jangan fokus kepada krisis yang terjadi di sekitar kita. Amin. Kita punya fokus harus kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat keadaan, wah, ini memang menakutkan, ya, mengerikan. Mungkin di daerah seperti di sini orang tidak terlalu takut, ya. Itu sebabnya kemarin saya bilang di khotbah minggu pagi bahwa bapak-bapak dan juga semua jemaat tidak pakai masker. Ini luar biasa, ya. Karena orang di kota itu masker satu disuruh dua, ya. Sudah masker kesehatan harus lagi double, ya. Karena orang begitu takut, sudah, ya. Kenapa? Karena memang mengerikan. Tetapi saya dan saudara sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang melakukan hal yang besar. Dan Tuhan mau supaya saya dan saudara tidak fokus kepada krisis, kepada masalah, kepada badai. Tapi Tuhan mau supaya kita fokus kepada Dia. Karena begini, kalau kita fokus kepada badai, biar Tuhan sudah ada pun kita seperti ini. Tuhan sudah ada kan? Tapi kenapa mereka ketakutan? Bahkan waktu lihat Tuhan justru mereka berteriak-teriak. Tadi kita baca kan? Mereka berteriak-teriak. Bahkan di dalam bahasa asli lagi berteriak-teriak itu bukan sekedar berteriak biasa, berteriak dengan suara keras. Dikatakan. Mereka karena ketakutan. Kenapa? Ya, saya tidak tahu apakah penyeberangan Gua Ria Jailolo atau Ternate, Jailolo Ternate atau Gua Ria Ternate berbahaya atau tidak, saya tahu memang ada bulan-bulan tertentu. Tapi kalau saudara dan saya kita tahu tentang kondisi di Danau Galilea, itu kalau ada badai itu sudah pasti semua perahu yang ada di tengah laut itu tenggelam. Jadi mereka berteriak itu wajar. Mereka berteriak itu wajar. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, saya dan saudara sebagai orang percaya, di dalam menghadapi krisis, jangan fokus kepada krisis. Jangan fokus kepada krisis. Karena kalau kita fokus kepada krisis, kita tidak melihat Tuhan dengan benar. Kita melihat Tuhan samar-samar. Ya, bahkan tadi kita baca, dorang bilang, dorang berteriak-teriak karena dorang bilang itu hantu. Ya, mereka anggap Tuhan hantu. Ya, memang ada orang bilang kalau kata Tuhan itu, Tuhan kalau dibalik hantu. Iya kan? Tuhan kemudian hantu. Ya, jadi seperti bakudeka. Ya. Kalau kita fokus kepada krisis, yang terjadi adalah kita tidak melihat Tuhan, tapi kita melihat masalah. Kita melihat kepada problema. Sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya saya dan saudara terus fokus kepada Dia. Amen. Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita, karena itu luar biasa. Kalau saudara baca perjanjian lama tentang kejadian, ya kita ingat Hagar. Bukankah Alkitab mengatakan bahwa dia diusir oleh Abraham dan Sarah, dan waktu dia bawa anaknya Ismail, dia sudah kehabisan air, dan anak itu pun, ya dalam pengertian akan meninggal oleh karena kehabisan air, oleh karena dehidrasi, ya istilahnya seperti begitu. Nah, waktu dia
mengalami situasi yang sulit seperti itu, Alkitab mengatakan bahwa Hagar buang anaknya dan dia tinggalkan. Dan karena dia tidak melihat ada air. Tetapi waktu Tuhan datang kepada dia, dan waktu Tuhan membuka matanya, baru dia lihat, ternyata di dekat sini ada sumur. Itulah kehidupan. Kalau kita fokus kepada masalah, kita tidak lihat tangan Tuhan. Kita tidak lihat berkat Tuhan. Kita tidak lihat pertolongan Tuhan. Karena manusia, kita manusia yang berdosa ini, seringkali kita suka fokus kepada hal-hal yang negatif. Ya. Ada satu kali di satu SMA, seorang guru melakukan percobaan. Ya, dia berdiri di depan kelas dan dia minta murid-murid semua lihat ke papan. Nah, papan itu papan putih bersih, whiteboard. Jadi dia bilang, coba semua fokus kepada papan. Kemudian dia ambil spidol hitam dan dia bikin titik hitam di tengah. Ya. Dan dia tanya kepada anak-anak, apa yang kamu lihat sekarang di papan ini? Dan mereka bilang apa? Titik hitam, Pak. Dan guru ini bilang kepada mereka, itu bukti bahwa manusia cenderung fokus kepada hal-hal yang gelap, hal-hal yang negatif. Itu manusia. Kenapa? Karena saudara lihat, bayangkan ini papan ini, lebarnya 1,5 meter, ya, lebarnya 1,5 meter, panjangnya 3 meter, dan cuma ada satu titik hitam, dan kalian hanya lihat titik hitam. Lo bayangkan ini yang 1,5 meter kali 3 meter ini putih semua, dapat dikatakan kalian tidak lihat. Karena kalian fokus kepada titik hitam. Manusia pun begitu. Seringkali kita menghadapi masalah, kita fokus kepada masalah. Akhirnya kita tidak melihat Tuhan. Kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Tuhan mau supaya dalam situasi yang sulit ini, kita memandang kepada Tuhan. Amin. Kita memandang kepada Dia. Karena Dia tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang luar biasa, yang siap untuk menolong kita apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dia akan menolong kita. Tapi kita mesti mengalihkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan fokus kepada masalah saudara. Jangan fokus kepada problema saudara. Karena waktu saudara fokus kepada problema saudara, saudara tidak akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Amen. Tuhan mau menolong kita, tapi Dia mau supaya saya dan saudara sebagai orang percaya sadar bahwa memang hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan badai. Hidup ini penuh dengan masalah. Tetapi saya dan saudara harus fokus kepada Dia. Jangan fokus kepada masalah. Ya. Saya dengar penggusuran sudah dekat ya untuk jalan ke Guaria. Nah, ini bukti bahwa Tuhan sudah menjawab doa Bapak Ibu saudara-saudara. Amin. Ya, doa kita semua. Ya, karena saya juga pernah berdoa beberapa tahun yang lalu. Ya, Tuhan dengar. Nah, kalau Tuhan sudah dengar, mungkin ada masalah-masalah yang ada. Jangan fokus. Amin. Contohnya, saya sempat bicara dengan Papi. Ya, ini kan kalau jalan masuk kan, mesti kasih lebar jalan dibuka. Bagaimana oto mau masuk kalau jalan ini sempit? Ya, saya bicara dengan Papi. Dan Papi bilang, iyo. Tapi sudah pasti ada DP titik hitamnya. Ya, ada DP masalah. Mungkin ada rumah yang sudah lalu maju, mesti toki sadiki. Nah ini, ya. Tapi jangan fokus kepada masalah. Amin. Karena kita ingin lihat hal-hal yang lebih luar biasa. Amin. Kita ingin Guaria ini menjadi satu desa yang maju. Ya. Kemarin saya khotbah tentang kita berdoa supaya Guaria menjadi kesaksian, tanda dan alamat bagi banyak orang. Ya, menjadi di mana betul-betul Tuhan melawat Guaria. Nah, saya percaya
ibu halawatan Tuhan itu bukan saja secara rohani, tapi juga secara jasmani. Ya, karena saya membaca, menonton video, ada banyak kota yang dilawat oleh Tuhan. Itu seperti di Almalonga, Guatemala. Itu bukan saja ya kebangunan rohani terjadi, kejahatan tidak ada di Almalonga, tapi pertanian mereka diberkati sampai mereka ekspor sayuran dari Almalonga, Guatemala, ekspor ke Amerika. Bayangkan, karena Tuhan berkati. Karena Tuhan berkati itu bukan saja hal rohani, tapi dampaknya. Bahkan ada bule yang menunjukkan ya wortel itu sebesar tangan bule ya. Ini telapak tangan bule. Bayangkan, saya punya tangan saja, kalau tidak salah tidak ada wortel yang sebesar ini. Bayangkan bule pe tangan, tapi ada wortel diberkati oleh Tuhan bisa sebesar itu. Artinya, kalau Tuhan melawat di sini, Guaria akan diberkati. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin. Hal-hal yang dahsyat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk saya dan saudara dapat berjalan di atas krisis COVID-19, yang kedua adalah Tuhan mau supaya kita fokus kepada Tuhan. Amin. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi Tuhan mau supaya kita fokus hanya kepada Dia. Kelihatannya Tuhan kok egois ya? Tuhan kok seperti begitu? Masa semua orang harus fokus kepada Tuhan? Tidak, saudara. Karena Tuhan tahu bahwa hanya di dalam Dia kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Amin. Hanya dengan Dia. Itu sebabnya saya senang karena Petrus bertanya dulu kepada Tuhan Yesus. Betul tidak? Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Amin. Dan Tuhan berkata, datang. Petrus waktu lihat dengar firman Tuhan, dia tahu itu Tuhan, dia lihat itu Tuhan, dan dia dengar suara Tuhan. Dan ini cara untuk peneguhan. Maksud saya, kenapa ini penting? Karena saya juga tidak mau saudara satu waktu bikin diri berjalan di atas air. Ya, itu ada kejadian di Cina, anak-anak Tuhan dulu. Ya, satu kali mereka ingin persekutuan di satu tempat, dan itu harus menyeberang sungai yang besar sekali. Ya. Sungai itu lebar. Itu di timur itu banyak sungai seperti itu. Itu lebarnya bisa 1/2 kilo. Sungai itu lebar sungai. Nah, mereka mau menyeberang sungai yang besar begitu, dan terjadi banjir. Dan waktu mereka sampai di sana mereka bingung. Nah, ada di antara mereka yang bilang, Tuhan bilang nyebrang, nanti ini sungai akan terbelah seperti sungai Yordan. Mereka tidak konfirmasi, mereka langsung menyeberang. Kenapa? Itu sebabnya tadi saya bilang Petrus mau tanya dulu, Tuhan, itu Engkau? Apakah itu Engkau? Ini untuk konfirmasi. Karena setan juga Alkitab mengatakan bahwa bisa menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga kita ikut tidak konfirmasi. Itu sebabnya dalam prinsip mendengarkan suara Tuhan itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak, itu penting untuk 3 konfirmasi. Ya, konfirmasi diri, kita yakin, konfirmasi firman Tuhan, dan konfirmasi orang tua yang lebih rohani, orang yang lebih rohani. Kenapa? Karena itu penting. Kadang-kadang kan kita terbawa emosi sehingga kita lakukan, padahal tidak ada peneguhan. Tadi perhatikan kembali kepada Petrus. Petrus tanya dulu, apakah itu Engkau? Dan Tuhan bilang, datang. Jadi dia datang dengar firman Tuhan, baru dia mulai berjalan. Baru dia mulai melangkah. Dia tidak hanya sekedar yakin diri sendiri, tapi dia peneguhan. Nah, dalam hidup saya dan saudara, Tuhan mau supaya kita fokus kepada Dia. Amin. Kita fokus kepada Dia, dan waktu kita fokus, kita akan lihat mujizat Tuhan. Amin. Ada banyak pengkhotbah mengatakan bahwa kenapa Petrus tenggelam.
Karena dia lihat Yesus, lihat badai. Lihat Yesus, lihat badai. Lihat Yesus, lihat badai. Nah, lihat badai ini lihat dengan, bukan saja lihat dengan mata, tapi juga dengan perasaan. Karena Alkitab mengatakan ketika dirasanya. Jadi mulai rasa-rasa, ya, ikut Tuhan mulai rasa-rasa. Nah, itu bahaya. Itu mulai tenggelam. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Amin. Mengiring Tuhan harus sungguh-sungguh. Ya. Beribadah harus sungguh-sungguh. Harus fokus. Ya, karena kalau kita fokus kepada Tuhan, saya percaya masalah boleh ada, tapi kita akan melihat mujizat Tuhan. Ya. Amin. Karena itu saya dan saudara sebagai orang percaya, kita harus memiliki apa yang saya sebut sebagai mata rohani yang sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani kita yang terbatas, kita seringkali naik turun, kita kecewa. Ya. Amin? Amin. Tuhan mau supaya kita fokus. Karena itu penting. Karena kalau kita fokus kepada Tuhan dengan mata rohani yang benar, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Ya. Saya membaca kisah tentang seorang wanita di Amerika yang bernama Helen Keller. Ya, bapak-bapak itu luar biasa. Dia lahir buta. Ya, tapi dalam kisah hidupnya dia anak Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dia mengandalkan Tuhan dalam kebutaan. Orang buta mau bikin apa? Tidak ada masa depan. Tapi Helen Keller luar biasa. Dia bisa menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang sarjana. Dia menjadi dosen, dia menjadi pengajar. Dia berjuang untuk hak-hak sosial di Amerika. Dia adalah pejuang dan dia dihormati. Ya, saya membaca kisah hidupnya. Kisah hidupnya dibuat film saja, itu mendapatkan 3 piala Oscar. Kisah hidupnya luar biasa. Seorang buta bisa berhasil. Tapi yang saya diberkati, dia membuat pernyataan seperti ini. Adalah lebih baik buta secara jasmani, tapi dapat melihat hal-hal yang lebih besar. Amin. Seringkali kita bisa melihat, tapi kita buta secara rohani. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Kalau kita semua punya mata yang tajam untuk melihat Tuhan, masalah boleh ada, COVID boleh ada, masalah rumah tangga boleh ada, ekonomi boleh ada, tapi kita akan keluar sebagai pemenang. Amen. Kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Kita akan lihat mujizat Tuhan. Kita akan berjalan melewati badai-badai kehidupan. Kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Amen. Dan Allah kita adalah Allah yang mau melakukan mujizat-mujizat. Supaya saya dan saudara menjadi kesaksian. Kemarin saya bilang kita semua Tuhan ingin kita menjadi tanda dan alamat. Amin. Tanda ajaib bagi banyak orang. Orang-orang akan melihat saya dan saudara. Bapak-bapak akan dilihat oleh istri sebagai suami yang luar biasa. Amen. Karena memiliki mata iman dan melihat mujizat-mujizat. Berjalan di atas masalah. Bapak-bapak akan menjadi pribadi-pribadi yang dikagumi oleh anak-anak. Karena melihat saudara sebagai bapak yang luar biasa. Beriman kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Amin. Saya akan mengakhiri satu kisah lagi. Tentang lukisan Daniel di Gua Singa. Ya. Dalam kisah yang pernah saya baca. Bapak-bapak di situ diceritakan. Bahwa ada seorang anak Tuhan, ya, di Amerika yang sedang menghadapi banyak masalah, badai dalam hidup, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dan dia mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan ke Eropa. Dan waktu dia di Eropa, dia mengambil keputusan untuk pergi ke museum untuk melihat lukisan-lukisan kuno. Dan waktu dia pergi ke sana, dia perhatikan ada satu lukisan tua yang sedang menggambarkan Daniel ada di Gua Singa. Dan di lukisan itu
Alkitab memang tidak menulis. Tapi lukisan itu luar biasa adalah singa-singa itu sedang tidur berbaris. Singa-singa itu sedang tidur berbaris. Dan Daniel tidur di atas singa-singa. Waktu orang ini melihat lukisan itu, dia berkata, wow, betapa luar biasanya Daniel sebagai orang percaya. Karena dia tidak dikuasai oleh masalah. Dia tidak dikuasai oleh singa-singa yang begitu kelaparan. Dia tidak dikuasai oleh begitu banyak bahaya oleh karena singa-singa yang sedang kelaparan. Tapi justru dia tidur di atas singa-singa itu. Dan dia bilang, kenapa saya jadi stres? Kenapa saya jadi gelisah? Karena justru saya tidur di atas di bawah masalah. Nah itu kan seringkali kan begitu kan. Kita kalau ada masalah, ada krisis, ada persoalan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, tidur malam begini taputar-taputar ya. Kayak film Tom and Jerry. Kalau saudara suka nonton, kalau di Jerry pukul Tom pe kepala, kemudian dia lari, Tom tak goyang-goyang bintang taputar-taputar. Padahal kan dia lebih besar dari Jerry. Jerry kan tikus, kan? Dia kucing. Ya, tapi taputar-taputar. Nah banyak orang Kristen seringkali mereka tidak berkemenangan, tidak melihat mujizat Tuhan karena mereka membiarkan masalah menekan mereka. Harusnya kita yang menguasai masalah. Amin. Paulus berkata bahwa semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Amin. Semua sudah. Nah kita ini adalah tubuh Kristus. Amin. Yesus kepala dan kita adalah tubuh. Amin. Kita leher, tangan, kaki, badan. Ya. Nah dikatakan bahwa iblis itu ada di telapak kaki kita. Kenapa kita jadi stres semua? Ya, kalau ada masalah. Kenapa? Karena kita tidak memandang kepada Tuhan. Kalau kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Apapun masalahmu, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah masa depan, mungkin masalah anak-anak punya masa depan, masalah apapun, mari kita belajar. Kalau kita mau berjalan di atas krisis, kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada pergumulan. Kalau kita ingin lihat hal besar, kita tidak boleh lihat kepada tantangan. Ya, kita tidak boleh lihat kepada masalah, tapi kita lihat kepada Tuhan. Dan kita akan melakukan hal besar seperti yang Petrus lakukan. Amin. Petrus adalah satu-satunya murid yang jalan di atas air. Kenapa? Karena dia belajar untuk fokus kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa badai itu masih terus berlangsung sampai Yesus naik di atas perahu, baru badai itu berhenti. Artinya dalam hidup kita, waktu kita fokus kepada Tuhan dan Tuhan menguasai perahu kehidupan kita, maka kita akan lihat hal-hal yang luar biasa. Bahkan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam ayat terakhir di situ dikatakan, mereka berkata, sungguh dia anak Allah. Waktu saya merenungkan kata-kata ini, seolah-olah kita mungkin seringkali berpikir kata-kata ini hanya untuk Tuhan Yesus. Tidak, kata-kata itu juga buat kita. Amin. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita mengalami mujizat. Orang akan berkata, wow, memang karena dia anak Tuhan, karena dia orang percaya, ya, karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia berharap kepada Tuhan, maka dia melihat mujizat.